Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Laksmi Indrawati dari SMP Negeri 1 Sleman. Nah, kali ini kita akan membahas soal AKM yang kemarin sudah Bapak dan Ibu guru serta anak-anak kerjakan. Dan mungkin ada beberapa di antara Bapak dan Ibu guru ataupun kalian yang bertanya-tanya, kenapa kok nggak ada skornya begitu ya. Nah, memang untuk AKM ini bukan nilai akhir yang kami inginkan, tetapi kami dari MGMP Kabupaten Sleman itu berharap Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku semua itu dapat mempelajari ataupun mengira-ira, oh seperti ini toh soal AKM, kemudian untuk melihat sejauh mana kita bisa menyelesaikan soal-soal yang uh, kira-kira nanti akan digunakan untuk AKM. Dan tujuan AKM ini, tujuan akhirnya, goals-nya itu bukan nilainya berapa seperti UN kemarin itu ya, tetapi nanti harapan dari pemerintah untuk mengadakan AKM itu adalah untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi nanti untuk refleksi kepada Bapak dan Ibu guru termasuk saya sendiri juga, kira-kira apakah saya pribadi itu mengajarnya sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum, sudah ber-KBTT. KBTT itu kegiatan belajar tingkat tinggi atau mungkin kita mengenalnya dengan pembelajaran HOTS gitu ya. Nah, apakah pembelajaran yang saya laksanakan selama ini itu sudah HOTS atau belum? Nah, itu sebagai refleksi kami dan saya selaku pribadi sebagai guru di sini. Nah, harapannya kalau misalkan pembelajaran yang Bapak dan Ibu guru lakukan itu sudah HOTS, maka secara otomatis nanti anak-anak itu akan bisa menyelesaikan permasalahan yang tidak rutin. Jadi, tujuan kami untuk mengadakan tryout ini adalah hanya untuk memberikan gambaran saja, kurang lebih nanti AKM modelnya seperti ini. Gitu. Jadi, memang sengaja tidak kami berikan skor penilaian. Nah, nanti harapan dari pemerintah seperti itu. Jadi, AKM ini pada prinsipnya adalah sebagai refleksi Bapak dan Ibu guru dalam proses belajar mengajar selama ini. Kalau misalkan kita tetap berfokus pada nilai, nanti tidak ada bedanya dengan ujian nasional yang sudah sering kita laksanakan. Oke, itu hanya sedikit pengantar dari Bu Laksmi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang kemarin sudah kita laksanakan. Oke, ini semoga tulisannya tidak terlalu kecil ya, karena memang soalnya panjang. Oke, soal yang nomor 1. Pada tahap seleksi awal lomba matematika ditentukan berdasarkan nilai atau skor yang diperoleh oleh peserta seleksi. Peserta wajib menjawab soal berbentuk pilihan ganda berjumlah 50 butir soal dengan ketentuan sebagai berikut. Jawaban benar mendapatkan skor 4. Kemudian jawaban salah mendapatkan skor negatif 2 atau dikurangi 2 ya. Kemudian kalau tidak dijawab dikurangi 1. Nah, syarat peserta lolos seleksi awal adalah peserta harus memperoleh skor minimal 150 ya. Nah, ini adalah keywords-nya. Jadi dalam matematika pun ada keywords ya. Nah, ini saya highlight dulu. Skor minimal 150. Nah, ini. Nah, skor minimal 150. Syarat peserta lolos seleksi awal. Syarat peserta lolos seleksi awal. Nah, memperoleh skor minimal 150. Maksudnya skor minimal itu berarti apa artinya? Tidak boleh kurang dari 150 ya. Kalau 150 boleh apa tidak?
Boleh ya, tapi tidak boleh kurang ya. Nah, Lutfi dan 3 temannya yaitu Lisa, Uli, dan Bayu mengikuti seleksi dengan hasil sebagai berikut ya. Lutfi jawaban benarnya 40, salah 2, tidak dijawab 8. Kemudian Lisa jawaban benar 41, jawaban salah 5, tidak dijawab 4. Uli jawaban benar 41, salah 7, tidak dijawab 1. Kemudian Bayu benar 41, salah 4, dan tidak dijawab 5. Nah, dari keempat peserta tersebut, siapakah yang lolos seleksi awal? Nah, kita hitung skornya ya. Tadi jika benar mendapatkan skor 4. Berarti kan yang jawaban benar ini semuanya dikalikan 4. Ya, ini saya kalikan 4. Kali 4. Kali 4. Ini juga dikalikan 4. Kemudian yang salah mendapatkan skor negatif 2. Berarti ini saya kalikan negatif 2. Nah, kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Kemudian yang tidak dijawab dikurangi 1. Berarti ini dikalikan dengan negatif 1. Kali negatif 1 dikalikan negatif 1 kalikan negatif 1. Nah, kita tinggal menjumlahkan skornya. Ini saya jumlahkan di samping saja biar gampang ya. 40 kali 4. Berarti kan 160 toh. Nah, 2 kali negatif 2. Berarti ini dikurangi 2. Kemudian 8 kali 1 kurangi 8. Nah, berarti salah. Sorry ya. Ini 2 kali negatif 2 itu negatif 4. Nah, 160 dikurangi 4 dikurangi 8. Nah, ini hasilnya adalah berapa? 148. Nah, kemudian yang kedua, saya gunakan warna yang lain. Nah, 41 kali 4 berapa? 164. 5 kali negatif 2 berapa? Kurangi 10 ya kan? 4 kali negatif 1 berarti kurangi 4. Nah, sama dengan berapa? 164 dikurangi 14. 150. Nah, saya pakai warna yang lain lagi biar kelihatan ya. Nah, 41 kali 4 berapa? 164. 7 kali negatif 2 kurangi 14. 1 kali negatif 1 kurangi 1. Nah, 164 dikurangi 15 berapa? 149. Nah, oke, berikutnya. Bayu ya, Bayu. Berapa skornya? 41 kali 4. 164. Dan 4 kali negatif 2 kurangi 8. 5 kali negatif 1, ini kurang negatif. Kurangi 5. Nah, sama dengan 164 dikurangi 13. Berapa? 151. Nah, mana ini yang memenuhi? Lutfi skornya 148. Lisa 150. Uli 149. Bayu 151. Nah, keywordsnya tadi apa? Skornya minimal ya, minimal 150. Minimal itu paling sedikit. Nah, nggak boleh kurang dari 150. Berarti siapa? Lisa dan Bayu. Nah, Lisa dan Bayu. Yang lainnya gugur.
Nah, jawabannya adalah yang C. Nah, bagaimana anak? Sudah paham? Oke, kita lanjut nomor 2. Nah, ada timbangan. Timbangan, Arma membeli 3 toples kue kacang. Maaf ya kalau tulisannya agak terlalu kecil. Ini biar muat dalam satu halaman. Arma membeli 3 toples kue kacang. Pada ketiga toples tidak tertera beratnya. Nah, Arma ingin mengetahui berat masing-masing toples. Namun, ia hanya memiliki timbangan meja. Hasil timbangannya terlihat pada gambar 1 dan gambar 2 sebagai berikut. Nah, ini kan 3 toples ya. 3 toples ini timbangannya ke bawah. Berarti lebih berat yang mana? Lebih berat bandulnya ini atau lebih berat toplesnya? Lebih berat toplesnya kan? Nah, ini kan 3 toples ya. Berarti kan 3 toples. 3 toples itu beratnya berarti lebih dari ini kan 1 kilo ditambah setengah kilo berapa? 1,5 kilogram. Gitu kan? Nah, berarti 1 toplesnya lebih dari berapa? Lebih dari 1,5 dibagi dengan 3. Nah, berarti dari gambar yang pertama ya, 1 toplesnya harusnya lebih dari berapa? Setengah kilogram. Gitu kan? Nah, sekarang gambar yang kedua. Ini gambar yang pertama ya. Gambar pertama. Nah, sekarang gambar yang kedua. 2 toples ya kan? 2 toples. Ini berat yang mana? Oh, berat bandulnya ya. Berarti 2 toples itu kurang dari berapa? 1,25 kilogram, ya kan? Nah, berarti 1 toplesnya bagaimana? 1 toples harusnya kurang dari 1,25 dibagi dengan 2. Nah, berarti 1 toples itu harusnya kurang dari berapa? 0,625 kilogram. Nah, artinya apa? Dari gambar tersebut, Arma memperkirakan berat masing-masing toples kue kacang adalah sebagai berikut. Nah, manakah berat yang mungkin? Nah, mana? Berat kue 0,5 kilogram. Berat kue setengah kilogram. Benar apa tidak dari kedua pernyataan ini? Di sini dari gambar pertama diperoleh T-nya atau 1 toplesnya itu lebih dari setengah. Berarti mungkin tidak kalau beratnya setengah. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin kita centang. Nah, kalau beratnya 0,6 kg, mungkin tidak. 0,6 itu kan sudah lebih dari setengah kilo kan, tapi kurang dari 0,625. Berarti mungkin tidak? Mungkin dong. Nah, kemudian kalau 0,620, mungkin nggak? Kan lebih dari setengah ya. 0,620 kg itu kan lebih dari setengah, tapi kurang dari 0,625. Berarti mungkin. Nah, kemudian mungkin tidak beratnya 0,65 kg. 0,65 kg dengan 0,625 itu kira-kira berat yang mana? Nah, berat yang ini kan berat 0,65 kg. Jadi tidak mungkin dong. Nah, oke. Paham sampai sini? Oke, berikutnya ya. Soal yang terakhir. Nah, siapa yang suka panahan? Atau mungkin ada di antara kalian yang jadi atlet panahan? Nah, pada papan sasaran, pada olahraga panahan terdapat
10 lingkaran yang terdiri dari 5 warna. Nah, ini ada 5 warna. Kuning, merah, biru, hitam, dan putih. Nah, masing-masing warna itu menunjukkan skor yang berbeda ya. Tentu saja kalau semakin mendekati pusat, skornya makin gede dong ya. Kalau Bu Laksmi mungkin kalau ikut panahan nyangkutnya di sini kali ya. Oke. Nah, daerah skornya, nih warna kuning, bagian dalam itu yang pusatnya ini ya, pas di tengah sini. Nah, skornya adalah 10. Kemudian luar itu yang sini, 9. Kemudian merah, dalam itu yang sini, 8. Yang luar, 7 ya. Kemudian yang biru, bagian dalam itu 6, bagian luar, 5. Kemudian yang hitam, bagian dalam 4, yang bagian luar, 3. Nah, semakin di luar, makin dikit dong nilainya. Apalagi kalau nggak masuk, nyangkut di luar, ya. Nggak dapat nilai sama sekali. Nah, Caca dan Salsa adalah atlet olahraga panahan yang lolos pada babak final. Nah, pada babak final, mereka diberi kesempatan memanah 12 kali. 12 kali, ya. Setelah memanah sebanyak 11 kali, diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, oke, next stage. Nah, hasilnya ini, ya. Nah, agar Salsa menjadi juara, kondisi pada kesempatan memanah ke-12 adalah bagaimana? Nah, berarti kita hitung skor dari masing-masing, ya. Kita hitung skornya Caca dulu. Caca. Nah, Caca Marica. Tadi kuning bagian dalam, ya. Kuning tadi skornya yang bagian dalam itu kan 10 ya. Berarti kan 2 kali 10. Itu kan. Ditambah luar itu tadi 9 ya. 1 kali 9. Ditambah merah dalam, berarti 1 kali berapa? 8. Kemudian ditambah merah bagian luar, 2 kali 7. Ya kan? Nah, kemudian ditambah biru. Biru dalam, ya. 1 kali 6. Ditambah biru bagian luar. 2 kali 5. Ditambah hitam bagian dalam. 1 ya, 1 kali skornya bagian dalam tadi 4. Ditambah hitam bagian luar. 1 kali 3. Nah, 2 kali 10 berapa? 20 toh. 20 tambah 9 tambah 8 ditambah 14 ditambah 6 tambah 10 tambah 4 tambah 3. Ya, sekarang kita jumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya bagaimana biar gampang? Bu Laksmi kasih tips ya. Nah, ini kamu cari yang bulat-bulat dulu ya kan. 20 dengan 10. Berapa? 30 toh. Nah, 30 tambah nih 14 dengan 6. Berapa? 20. Dan ditambah 9 tambah 8. Itu berapa? 17 toh. 17 tambah 3. 17 tambah 3 berapa? 20. Nah, tambah yang belum ditambahkan yang mana? 4. Tambah 4. Nah, itu kan lebih gampang daripada kamu tambah 20 tambah 9 tambah 7. Nah, jadi dicari yang 10-10.
Nah, jadinya berapa? Sama dengan 30 tambah 20 kan 50. 50 tambah 20, 70. Tambah 4, 74. Nah, ini skornya Caca ya. Nah, sekarang salsa. Salsa. Nah, salsa tadi yang kuning bagian dalam itu 1 ya. Berarti kan 1 kali 10. 1 kali 10 ditambah yang kuning bagian luar 1. Berarti 1 kali 9. Ditambah merah bagian dalam itu 2. 2 kali 8. Ditambah merah bagian luar 1. 1 kali 7. Ditambah biru bagian dalam 3. 3 kali 6. Ditambah biru bagian luar 1. 1 kali 5. Ditambah hitam bagian dalam 1. 1 kali 4. Ditambah hitam bagian luar 1. Berarti 1 kali 3. Nah, ya sekarang kita hitung. 1 kali 10. 10 tambah 9 tambah 16 tambah 7 tambah 18 tambah 5 tambah 4 tambah 3. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. Ini 10 tambah 7 tambah 3, 20 ya. 20. 20 ditambah 16. 16 ditambah 4, 20. Ditambah 9 tambah 5, 15. Tambah yang belum 18. Nah, ini jumlahnya berapa? Oh, ini 14 ya, sorry salah. Nah, ini 14. Nah, 14 tambah 18. Nah, udah betul sekarang. Nah, sekarang 40 ditambah 32. 40 tambah 32 sama dengan 72. Nah, padahal si Caca tadi skornya berapa? 74. Nah, berarti selisih berapa? Skor. Salsa dan Caca itu selisih 2. Nah, berarti agar menang, bagaimana caranya? Agar salsa menang, berarti agar salsa menang. Nah, agar salsa menang, maka apa? Maka pada memanah ke 12, pada memanah ke 12, salsa harus bagaimana? Salsa harus mendapat, skor minimal berapa? Minimal 3
lebih, nah 3 lebih dari skornya siapa? Dari skor Caca. Nah, biar bisa menang karena selisihnya kan 2 ya. Nah, sekarang kita lihat di optionnya ya. Nah, ini yang A, Salsa mengenai sasaran kuning dalam, tetapi Caca mengenai sasaran merah dalam. Nah, kuning dalam itu kan 10 ya. 10 merah dalam itu 8. Nah, 10 kurangi 8 itu kan 2 ya. Kemudian salsa yang B, salsa mengenai kuning dalam. Kuning dalam itu 10. Nah, tetapi Caca mengenai sasaran merah luar. Merah luar itu 7. Nah, selisihnya berapa? 3. Kemudian yang C, salsa mengenai kuning luar. Kuning luar itu 9. Ya, seperti 9. Kemudian Caca mengenai merah dalam. Merah dalam itu 8. Berarti kurangi 8. Selisihnya 1. Nah, kalau yang D, salsa mengenai kuning luar. Kuning luar itu 9 ya. Yang ini 9 dikurangi merah luar 7. Nah, selisihnya 2. Nah, mana yang selisihnya 3? Yang B. Nah, oke. Jadi jawabannya adalah yang B, agar salsa menang. Oke, sudah paham? Anak-anakku semua dan Bapak Ibu guru. Oke, kalau kalian suka dengan cara menerangkan Bu Laksmi, jangan lupa klik subscribe ya. Klik like dan subscribe biar nanti kalian tidak ketinggalan seandainya Bu Laksmi mengunggah pembahasan-pembahasan yang lain ataupun materi-materi pembelajaran yang lain. Nah, kalian juga bisa melihat video-video yang sudah Bu Laksmi unggah sebelumnya. Oke, terima kasih. Semangat belajar ya. Dan semoga kalian sukses mencapai cita-citanya. Jangan lupa jaga kesehatan dan terapkan prokes kesehatan. Oke, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.